Otak pintar tanpa adab, itu kayak komputer canggih tapi kena virus. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadilah, ayat 11. Ilmu tanpa adab, otak canggih yang rentan error. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu itu memang sesuatu yang mulia, tapi lihat baik-baik, ada dua syarat untuk naik level, iman dan ilmu. Kalau cuma punya ilmu tanpa iman, baca, adab dan akhlak, ibarat otak punya RAM besar, tapi nggak ada sistem keamanan, bisa disusupi virus kesombongan, egoisme, dan meremehkan orang lain. Secara neurosains, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran logis, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri, memang penting untuk memahami ilmu. Tapi kalau sistem limbik yang mengatur emosi dan etika tidak dikontrol dengan baik, kita bisa jadi mesin hitung berjalan yang pintar secara akademik tapi minus empati. Bagaimana otak mengolah ilmu dan adab? Korteks prefrontal adalah pusat kendali otak yang membantu kita berpikir rasional, mengambil keputusan etis, dan menekan dorongan impulsif. Namun, jika seseorang hanya mengembangkan kecerdasan intelektual tanpa menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial, maka amigdala, bagian otak yang memproses emosi, akan lebih dominan. Akibatnya, orang yang cerdas secara akademik bisa saja mudah tersinggung, arogan, atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Selain itu, neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin juga berperan penting. Dopamin, yang sering dikaitkan dengan kepuasan belajar, bisa menjadi bumerang jika tanpa keseimbangan adab. Orang yang hanya mengejar ilmu demi validasi sosial atau pujian akan mengalami dopamin rush ketika diakui, tapi bisa merasa hampa saat tidak mendapat apresiasi. Sementara serotonin, yang berkaitan dengan perasaan tenang dan hubungan sosial yang baik, justru menurun jika seseorang tidak memiliki empati atau sikap menghargai orang lain. Efek ilmu tanpa adab pada pola pikir. Ilmu tanpa adab juga bikin otak kita lebih mudah tergelincir ke dalam bias kognitif, seperti Dunning-Kruger effect, di mana orang yang tahu sedikit malah merasa paling tahu segalanya, dan yang benar-benar ahli justru rendah hati karena sadar banyak hal yang belum mereka pahami. Tanpa adab, seseorang juga lebih rentan terhadap bias konfirmasi, di mana mereka hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya dan menolak fakta yang bertentangan. Ini menjelaskan kenapa orang yang merasa paling pintar justru sulit menerima kritik atau sudut pandang lain. Selain itu, orang yang tidak memiliki adab dalam berbicara dan bersikap akan lebih sering mengalami resistensi sosial, di mana lawan bicara mereka lebih cenderung menutup diri daripada menerima argumen yang disampaikan. Ini karena otak manusia secara alami lebih responsif terhadap komunikasi yang bersifat persuasif daripada konfrontatif. Dampak buruk ilmu tanpa adab pada tubuh. Dari segi psikosomatik, orang yang selalu bersikap arogan dan tidak menghargai orang lain lebih rentan mengalami stres kronis. Ini karena mereka sering terlibat dalam konflik, baik secara verbal maupun psikologis, yang akhirnya meningkatkan produksi kortisol, hormon stres. Jika berlanjut dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan gangguan tidur, insomnia, tekanan darah tinggi, melemahnya sistem kekebalan tubuh, risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, orang yang menerapkan adab dan empati dalam kehidupannya cenderung memiliki aktivitas oksitosin yang lebih tinggi, hormon yang berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan menciptakan perasaan damai. Studi menunjukkan bahwa orang yang lebih menghargai orang lain memiliki detak jantung yang lebih stabil, tekanan darah lebih rendah, dan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya fokus pada pencapaian intelektual, tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Kesimpulan, install firewall akhlak, untuk otak yang sehat. Dari sudut pandang neurosains, ilmu tanpa adab, bukan hanya membahayakan hubungan sosial, tetapi juga bisa merusak otak dan kesehatan fisik. Otak yang terlalu fokus pada pencapaian akademik tanpa keseimbangan emosional akan lebih rentan terhadap egoisme, kesombongan, dan isolasi sosial. Jadi, kalau mau jadi manusia yang benar-benar berderajat tinggi seperti dalam ayat tadi, jangan cuma upgrade otak dengan ilmu, tapi juga install firewall akhlak, supaya nggak jadi orang pintar yang nyebelin. Karena pada akhirnya, bukan hanya seberapa banyak ilmu yang kita punya yang penting, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan bersama.